Selamat sore, berjumpa dengan saya kembali, Rege Kubung. Dalam channel ini saya sampaikan beberapa cerita penting mengenai suku Dayak Tomun. Sebelumnya saya sampaikan bahwa channel ini berisikan konten-konten cukup lengkap. Bukan hanya konten kreator biasa, tapi kita menyampaikan banyak informasi. Channel ini didirikan untuk misi sebenarnya memperlihatkan kearifan, memperlihatkan keberadaan hutan, dan pesan moralnya ingin bagaimana hutan, tanah, air ini tetap lestari, tetap terjaga, tetap terlindungi. Dan pada kesempatan ini saya bercerita sedikit mengenai khusus pertanian tradisional yang kami sebut ladang berpindah atau belakau. Di suku Dayak Tomun itu mereka mayoritas peladang, mereka sebut petani. Jadi mayoritas warga suku Dayak Tomun itu bertani ladang darat, dan itulah yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ladang warga itu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sana mereka tanam padi, tanam singkong, tanam sayur-sayuran, dan ada beberapa hal ya yang mungkin menjadi informasi baru bagi saya khususnya, walaupun saya orang Dayak Tomun. Ternyata di ladang itu juga ada pantangan-pantangan, guys. Jadi salah satu pantangannya yaitu menanam padi. Padi ini kan ada dua jenis padi, ada padi pulut yaitu ketan, dan ada padi biasa atau bukan ketan. Nah, kalau ketan dia sangat pantang untuk ditanam di lokasi atas, atau dia harus ditanam di bagian bawah. Nah, itu menjadi tradisi sampai sekarang, itu tetap diingat atau tetap dijalankan. Warga tidak boleh menanam pulut di lokasi paling atas ladang. Misalnya seperti ladang saya ini bagian bawah sana, jadi pulut ditanam di sana, tidak ditanam di atas. Kenapa? Ya, karena padi pulut ini dia adalah pelaki padi atau pejantan padi ladang, istilahnya begitu dalam bahasa Indonesia ya mungkin. Cuman kita lebih melihat bahwa itu adalah tradisi dan keyakinan. Nah, kemudian dampaknya padi biasa ini kalah, jadi dia tidak berbuah ya. Padi ini tidak normal, bahkan dia sampai tidak berbuah. Biarpun dia berbuah, dia akan hampa. Nah, itu tentang pulut ya. Ketan dia peruntukannya kalau di sini untuk membuat tuak, kemudian untuk bikin lemang, dan kebutuhan ritual. Itu kalau padi biasa yang bukan ini bukan pulut, misalnya itu ada beberapa jenis nama. Nah, untuk padi yang biasa ini dia khusus untuk konsumsi, untuk dimasak sehari-hari, dimakan sehari-hari, kalau itu peruntukannya. Nah, dan satu hal lagi, setiap ladang itu harus ya, setiap ladang warga itu harus ditanamin pulut. Jadi tetap ada pulut di bagian bawah, tidak bisa tidak. Nah, lalu pada umumnya ladang itu ada 3 jenis padi, yaitu padi dan tampuy. Ada banyak sekali jenis padinya, ada sehui, ada pelanduan, ada rangkung, ada banyak ya. Jadi ratusan jenis bibit tampuy. Kemudian untuk padi bondar, padi biasa untuk konsumsi ini, tampuy pun juga khusus padi konsumsi, tapi dia ringan. Bedanya itu ya, kurang dari 3 bulan sudah matang. Nah, kalau padi biasa seperti ini juga sama, dia punya jenis yang cukup banyak.
Jadi jenis padinya puluhan lebih ya. Misalnya yang saya petik hari ini atau panen saat ini adalah jenis padi bondar Roni Mbayuan. Jadi di ladang sekecil apapun tetap ditanam seberapa begitu untuk padi itu, satu jenis padi, supaya hidup benihnya untuk tahun depan. Jadi ladang ini sebuah lokasi turun temurun, memang milik yang bersangkutan. Jadi lahan mulai dari peninggalan nenek moyangnya dikelola terus menerus di sini dan berpindah-pindah. Maksudnya berpindah itu salah satu kakak itu memiliki 2 atau 3 lokasi atau bahkan puluhan lokasi. Nah, di lokasi itulah mereka bergantian, tahun ini di lokasi ini, tahun ini di lokasi ini, dengan luasan kurang dari 1 hektar. Jadi tidak seluas mungkin. Dan kemudian setelah masa panen selesai biasanya ada singkong, nah ada tanaman-tanaman lain. Bahkan suatu saat satu lokasi mereka itu mereka matii, bahasanya itu dibunuh, artinya tidak lagi dibuat ladang untuk tanam padi, tapi setelah panen begini langsung ditanamin buah-buah lokal, misalnya durian, paken, duku, langsat, semua jenis buah. Nah, lalu itu tidak diladangi lagi sampai anak cucu, sampai kapanpun. Nanti gua tunjukin bagaimana bekas ladang. Seperti tempat saya ini ada beberapa satu lahan yang tidak dibuka ladang lagi. Dibuka ladang lagi karena sudah ditanamin pohon buah. Nah, itu ada hamparan. Sana ada karet, ada pohon duren, ada semua jenis ya, pinang, kelapa juga ada. Nah, di situ tidak akan ladang, tidak akan diladang lagi sampai anak dan cucu saya. Bahwa begitulah suku Dayak Tomun. Jadi ada pendapat bahwa suku Dayak Tomun itu perusak hutan, suku Dayak Tomun membalak hutan dan merusak hutan. Itu sangat tidak betul. Dari nenek moyang dulu sampai sekarang, hutan yang ada di Desa Kubung ini misalnya tidak ada kerusakan. Karena dari nenek moyang kami sudah jelas ada peruntukan untuk berladang ini, untuk berburu ini, untuk mencari ini, untuk lokasi membuat rumah, bangunan dan lain-lain ada. Untuk hutan keramatnya ada. Jadi tidak benar kalau suku Dayak Tomun berladang itu merusak atau membalak hutan. Tidak benar. Nah, ini bukti kita bisa tunjukkan. Misalnya di sana itu bentangan hutan yang sangat luas, ya. Di sana tidak ada kerusakan. Di sana juga semua kiri kanan ladang warga ini hutan, ya. Ini tidak ada yang rusak. Sungai-sungai, air sungai masih jernih. Bahwa suku Dayak Tomun adalah suku yang hidup bergantung dengan alam, hidup bergantung dengan bumi, dengan air, ya. Jadi padi ini pun mereka tanam tidak berambisi untuk dapat berapa banyak. Seberapa mereka dapat ini, mereka yakin di tahun ini mereka dicukupkan. Tapi mereka tetap ingat bahwa pesan leluhur, budaya, tradisi, dan hal-hal yang mengenai kebiasaan orang tua itu senantiasa diingat terus menerus, ya. Kenapa? Karena mereka suku ini maunya anak cucu sampai kapanpun tetap lanjut kehidupan mereka, alam mereka tetap ada, ya, hutan mereka tetap ada, air mereka tetap ada. Padi menyusu pun dari ibu yang makan padi, beras. Jadi mereka menganggap padi adalah sesuatu yang amat bernilai, amat sangat tinggi nilainya di dalam kehidupan mereka. Nah, makanya suku Dayak Tomun itu ketika musim padi, musim pekerjaan padi, ada ritual, ada adat, acara
ada kebiasaan-kebiasaan tua yang masih sampai saat ini dijalankan. Misalnya permainan musik senggayung. Nah, kita melihat itu musik biasa-biasa aja karena kita tidak tahu sebenarnya ini musik biasa-biasa saja. Memang iya, musik hanya ada nada, perpaduan nada. Tetapi di senggayung itu mereka memiliki sebuah keyakinan, ada cerita historisnya. Nah, jadi senggayung ini adalah sebuah lagu kidung yang diwariskan oleh nenek moyang kami, bahwa itu adalah bahasa padi, bahasa pantun pujangga untuk padi. Jadi biasanya kalau orang tua dia memainkan musik itu sambil dia melantunkan pujian-pujian kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, yaitu kalau nenek moyang menyebutnya Dewato. Tapi kalau kita sekarang, kita menerjemahnya adalah Tuhan Sang Pencipta. Nah, itu lagu-lagu dimainkan senggayung itu, ratusan jenis lagu itu adalah doa-doa, ungkapan-ungkapan pujian. Pujian kepada Sang Pencipta karena telah memberikan berkat, memberikan anugerah, memberikan tanah, memberikan air, menghidupi biji-bijian. Nah, itu makna yang ada di dalam senggayung itu. Nah, saya berharap ini video bisa di-share ke siapa saja, teman, sahabat, kerabat, orang-orang, kalian suku apapun, supaya kita sama-sama satu bangsa, satu negara, satu keinginan bahwa kita ini masing-masing ingin hidup lestari, tetap hidup dengan kebiasaan nenek moyang. Kita ingin juga hidup anak cucu kita, tidak hanya kita sendiri. Dan inilah pesan atau cerita yang ada di suku Dayak Tomun, bagaimana dia membuktikan dirinya untuk hidup tidak sendiri, hidup harus memikirkan anak dan generasi. Di balik cerita ladang, salah satunya yang saya bagi hari ini, itulah ya yang terjadi di Dayak Tomun. Dayak Tomun, Desa Kubung, Kecamatan Delang. Bahwa kami ini bukan perusak hutan, kami bukan pembalakan, bukan membalak hutan. Kami berladang untuk memenuhi kebutuhan sehidup kami sehari-hari. Untuk makan, untuk minum, dan untuk kebutuhan ritual kami. Jadi saya pikir saya perlu tegaskan sekali lagi bahwa kami orang Dayak Tomun ini bukan seperti yang diceritakan. Dapat bahwa peladang berpindah merusak tanah, merusak air, membalak hutan, itu tidak benar. Ini buktinya, saya generasi keberapa di suku Dayak Tomun, kami berladang terus-menerus dan hutan seperti ini, air seperti itu, masih jernih, tidak ada kerusakan apapun. Ya, mungkin kalau ada yang rusak itu bisa, tapi bukan disebabkan oleh petani yang tradisional ini. Salam adil dan lestari.